معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم خياركم زواجكم وشراركم عذابكم وشرار موتاكم عذابكم. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال وفيما ذكره من الآية والأخبار. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari yang sama-sama hormati, Bapak Kepala Lingkungan Timrani, kemudian Bapak Kepala Lingkungan Kepala Dusun Kebon Indah, Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, segenap saksi nikah yang terhormat, keluarga besar daripada kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia, mengiringi kebahagiaan kedua calon mempelai yang sebentar lagi akan resmi menjadi suami dan istri setelah ijab kabul nanti antara wali hakim dengan calon mempelai lagi, karena walinya adalah wali gaib. Wali gaib itu adalah mengakibatkan konsekuensi bahwa wali harus berpindah kepada qadi, kecuali kalau ada dua macam. Ada namanya ta'alluqut tasarruf dan ta'alluqul wakalah. Ta'alluqut tasarruf itu artinya hanya pelaksanaan daripada wakalah itu digantungkan. Sedangkan ta'alluqul wakalah berarti wakalahnya digantungkan. Kalau ta'alluqut tasarruf dianggap bahwa seorang wali telah menyerahkan perwakilannya di saat dia sedang masih memiliki hak untuk menikahkan anaknya ataupun saudaranya, adiknya maupun kakaknya. Sedangkan kalau ta'alluqul wakalah, walaupun dia serahkan sebelum berangkat, maka dianggap dia menyerahkan perwakilan itu di saat dia tidak berhak untuk melaksanakan wakalah. Artinya di saat dia tidak berhak melaksanakan apa yang diwakilkan. Karena salah satu daripada syarat wakalah itulah ayyakunal muwakkilu sahihan ayyakuna ayyuti wakalatahu. Artinya seorang yang akan berwakil itu syaratnya salah satunya adalah dia masih berhak untuk melakukan apa yang ia wakilkan. Nah, itulah sebabnya maka para ulama di dalam kitab-kitab fikih termasuk di Rawdah, kalau dari situ bahkan kitab Melayu pun ada. Perbedaannya sangat sedikit, sangat sedikit. Ta'alluqut tasarruf itu kalau dia mengatakan siapa yang dipanggil misalnya, saudara, saya serahkan perwalian saya kepadamu, kamu sebagai wakil saya menikahkan anak saya nanti setelah saya di luar negeri atau luar daerah. Jadi kata-kata jika atau insarnya itu adalah di belakang. Jadi penyerahannya duluan. Saya serahkan kepadamu untuk menjadi wakil saya, menikahkan anak saya jika nanti dia nikah pada saat saya berada di luar daerah atau luar negeri. Itu namanya ta'alluqut tasarruf. Jadi tinggal pelaksanaannya yang digantungkan. Berbeda dengan ta'alluqul wakalah. Dia mengatakan kalau anak saya nikah nanti setelah saya berada di luar negeri, saya serahkan kau menjadi walinya bagi wakil saya. Ini kata jika itu dahuluan. Itu saja perbedaannya. Ini silah
memang kata itu sangat sedikit saja perbedaannya akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab-kitab fikih taklikul tasarruf inilah boleh, sedangkan taklikul wakalah itu tidak boleh disebabkan karena kalau taklikul tasarruf dianggap bahwa dia menyerahkan perwakilan di saat dia sedang masih boleh melakukan apa yang diwakilkan. Sedangkan taklikul wakalah adalah di saat dia tidak boleh untuk mewakilkan apa yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu apabila terjadi nanti siapa saja yang berangkat ke luar negeri atau keluar daerah, berarti dia sudah berada di luar wilayah wali, di luar wilayah perwalian. Kalau dia sudah berada di luar wilayah perwalian, berarti tidak berhak untuk menikahkan anaknya. Apalagi sekarang ini kita masih ragukan ya, orang yang berwakil lewat telepon, mengangkatkan nikah lewat telepon masih kita ragukan. Karena apa? Karena al-muakhadzatu bil khalaqis salih bisalafis salih wal muakhadzatu bil khalaqil aslah. Artinya mengikuti apa yang dirumuskan oleh ulama salafus salih itu adalah lebih selamat daripada kita mengikuti apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama khalaf sekarang ini. Karena apa? Mereka itu lebih mulia dulu hatinya. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang terjadi taklikul tasarruf itu supaya dilaporkan kepada kuah setempat, misalnya nanti antara kuah dengan kuah bisa berhubungan. Misalnya Pak Gunung Sari, ada orang Gunung Sari yang perangkat dia punya anak gadis ataupun punya anak janda atau kalau misalnya dia melakukan taklikul tasarruf yang seperti itu. Kemudian disaksikan oleh Pak dilaporkan ke Pak Hakim. Misalnya nanti ketika terjadi memang berada di luar negeri ada pernikahan, maka Pak Tua akan bisa memaklumi. Silakan, karena sudah diwakilkan dulu sebelum dia berangkat dengan taklikul tasarruf. Jadi itu bedanya antara taklikul wakalah dengan taklikul tasarruf. Yang taklikul wakalah itu boleh, apa tidak boleh. Kemudian taklikul tasarruf itulah suatu yang boleh karena hanya pelaksanaan yang digantungkan. Kalau taklikul wakalah adalah perwakilan yang digantungkan. Dengan kata mendahului jika, itu namanya taklikul wakalah. Kalau dibelakangkan jikanya itu adalah dia taklikul tasarruf. Nah, inilah yang terjadi. Mohon maaf kepada keluarga kami, keluarga besar kami di Sribah ya. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu kita. Salah satu daripada hikmahnya adalah untuk menambah ilmu fikih kita, terutama sekali fikih nikah. Karena ini memang nadir ya masalahnya. Banyak orang yang tidak pernah memperduli, bukan tidak tahu. Banyak orang yang tidak memperduli seperti ini. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan merupakan salah satu hikmah cerita kali terjadi. Akhirnya nanti Pak Kuah juga bersetegang dengan keluarga karena apa? Karena memang peraturan. Tapi kalau sudah dimaklumi seperti tadi itu, insya Allah Kuah juga tidak akan memperkeruh masalah, pasti akan diberikan kepada keluarga. Karena apa? Karena ini masalah sah dan tidak sahnya. Kemudian kepada kedua calon mempelai ini antara guru dan murid ini, Masya Allah. Luar biasa ini. Pak Kuah mau dia antara guru dan murid ini. Kapan berkajinya dia? Alhamdulillah, memang begitulah. Kalau di Jawa justru pernah ini Kiai As'ad yang punya gambarnya ini, pernah dia bertukaran bersama pacar santrinya. Dia bilang, mau punya pacar ya? Ya. Kalau gitu pacar kamu saya ambil. Kemudian nanti istri saya yang termuda saya berikan nikah bersama dia. Sampai begitu. Ini luar biasa Kiai As'ad. Kiai As'ad inilah merupakan salah satu daripada para wali Indonesia yang tak pernah dilihat sholat oleh santrinya. Kalau ada santri yang dia sholat, langsung suruh, kamu sudah usul, sudah santri, silakan kau pulang aja. Artinya begitu. Kalau di Lombok itu seperti Tuan Guru Akar. Tuan Guru Akar itu putra daripada Tuan Guru Umar Kelayu, tidak pernah dilihat salat oleh muridnya. Kalau ada murid yang dia sholat, langsung disuruh pulang. Tidak, kamu sudah usul sampai akhir para Allah SWT, kamu sudah berhak untuk mengajar. Nah begitulah orang-orang tua kita ini, karena apa? Dia takut sekali diburu oleh sifat pria dalam ibadahnya, karena salah satu daripada akhir surat itu Al-Kahfi itu kan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah dia syirik di saat dia menyembah Allah. Kalau ini menyembah Allah bisa syirik. Itu riya, itu termasuk riya, itu adalah merupakan syirkun khafi. Maka dengan nikah kita bisa mengeliminir semua itu. Karena apa? Karena syirik ini bisa disebabkan oleh karena selalu senang dipuji. Nah, tapi kalau kita sudah nikah, ada yang memuji kita secara langsung, istri kita misalnya, atau sebaliknya kalau istri dipuji oleh suaminya. Dengan adanya pujian daripada suami maupun istri, maka kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau istri memuji suaminya, itu mungkin tidak terlalu bangga si suami. Begitu juga si suami memuji istrinya, karena tidak terlalu bangga. Walaupun memang kalau secara tasawufnya itu adalah bisa mengurangi, bisa menjaga perjalanan kita sampai kepada Allah. Memang Utsman bin Affan pernah mengatakan, apa katanya? Uhibbu an atazayyana li ajliha wa an tatazayyana li ajli. Saya suka kalau saya berhias untuk memuliakan istri saya, dan saya juga suka melihat istri saya berhias untuk memuliakan saya. Itu menurut syariat sah, tidak dilarang dan tidak berdosa. Tetapi kalau ahli tasawuf, dia mengatakan apa? Bertemu dengan setan 1000 kali lebih suka saya daripada bertemu dengan orang yang mencintai saya itu. Kenapa? Saya takut kalau saya berhias karena dia, dan saya takut kalau dia pun berhias karena saya. Nah, ini sebabnya bertemu dengan setan 1000 kali lebih bagus bagi saya ketimbang bertemu dengan orang yang saya cintai, kata daripada Abul Makki, seorang sufi. Nah, ini artinya apa? Memang kita menjadikan istri ataupun rumah tangga itu sebagai salah satu jalan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti kan kalau kita sudah berumah tangga, kemudian punya anak, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak anak, semakin banyak ujiannya. Tetapi seiring dengan usia bertambah, kadang-kadang ada terjadi dua kemungkinan. Kita akan tidak sabar atau menjadi sabar. Karena usia ini sangat menentukan juga. Orang yang muda misalnya ketika dia sulut sedikit saja emosinya, dia langsung marah. Tapi kalau kita semakin tua, maka kadang-kadang 2 kali tidak, 3 kali tidak, mungkin 4 kali, 5 kali baru tersulut emosi. Ini artinya apa? Pembinaan rumah tangga suami dan istri itu merupakan suatu pembelajaran bagi kita untuk melatih kestabilan emosi. Misalnya nanti ini Ustaz Ridwan, kalau istrinya marah, misalnya kalau belum bisa ngelak telur misalnya ya, kalau bikin sambal misalnya kepahian, jangan dimarahi. Karena dulu ada alumni Pondok Pesantren Al-Alibi nikah bersama anak SD kelas 5 SD. Dia pun karena dia anak-anak masih nikah, dibacakan khotbah oleh teman santrinya. Akhirnya kita tanya dia, bisa gak kamu masak? Belum bisa, nanti sambil bina rumah tangga saya belajar masak. Bisa kelak kelor, apa raginya kelak kelor? Ini kan kelak kelor itu berarti kita mau ngeragi jangkala moto. Ngeragi jangkala moto itu enggak ada orang ngeragi jangkala moto. Dia mengatakan apa? Ragi kelak kelor itu ya memang bisa kalau jadikan itu namanya dengan itu dengan kelapa muda itu. Iya. Ada raginya Laos katanya. Kemudian ya diklik itu, diklik hello. Nah itu belum bisa saya tidak tahu raginya yang kelak mutu. Karena memang dia baru kelas 5 dan ini anak ibu, akhirnya anak manja. Karena dimanjakan oleh ibunya juga disuruhlah nikah walaupun yang masih kelas 5 istri. Kenapa? Karena kalau terlalu lama nanti kamu tidak nikah, saya tidak tega membiarkan kamu tidak bahagia, kata ibunya. Tapi justru dengan usia kecil itu dia seolah-olah membuat anaknya menjadi sakit. Tetapi semuanya tidak demikian. Alhamdulillah sampai sekarang langgeng pernikahan. Nah ini adalah
merupakan salah satu pembelajaran yang kita lihat. Pertama, memang hidup ini kita ikhtiari, kita berikhtiar. Misalnya Ustadz Ninwan ini kita yakin pernah melakukan petualangan cinta dari satu cinta ke cinta lain, tapi ternyata hidup rumah tangga ini perahu cintanya berlabuh di dermaga Tibrah. Ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa kita hanya sekedar bisa berikhtiar. Yang menentukan segala satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin terhadap hal ini, maka kita tidak terlalu risau terhadap berbagai macam permasalahan hidup rumah tangga. Karena kita sudah ikhtiar, kita juga berdoa, kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Toh ternyata itu pula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan keinginan kita, serahkan kepada Allah. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut ya, karena banyak orang takut. Orang takut apa? Orang takut berlari. Karena apa? Karena dia tidak berani menanggung risiko pembinaan rumah tangga dengan berbagai macam permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi saat sekarang ini corona, semua pada tutup, hotel-hotel pada tutup, pegawai hotel semua pada dirumahkan. Pedagang sayur di hotel pun tidak bisa menjajakan dagangannya di hotel. Para tukang pijit-pijit di hotel juga tidak beroperasi karena tidak ada tamu yang datang. Akhirnya apa? Untung putra-putri kita tidak peduli yang namanya corona. Kalau sudah cinta tidak bisa ditahan, corona tidak ada artinya. Itu hal yang terjadi. Karena apa? Tidak takut. Makanya jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kita hanya berikhtiar. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu pula lah disarankan kepada kedua calon mempelai ini, silahkan berikhtiar lillahi ta'ala, berdoa, dekatkan diri kepada Allah, lalu nanti apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah yang terbaik. Walaupun menurut orang lain tidak baik, tapi menurut Allah baik. Nah, mudah-mudahan pernikahan kalian berdua jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi awal kebahagiaan kalian dalam membina rumah tangga, sehingga nanti kalian mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian saksikan terhormat yang kita hormati. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, atas segala perhatian yang kami sampaikan dan terima kasih. Atas segala kurang dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minina innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.